Itu beberapa pentirtaan yang ada di Jawa Timur yang paling hits dan yang tertua. Jadi ada juga manfaatnya untuk awet muda, keabadian, penyakit, dan mengusir hal-hal yang negatif. Memang saya lihat dari studi literatur ya terutama ya. Yang paling tua adalah Jolotundo. Jolotundo. Jolotundo dia mungkin dengan ritual tertentu mungkin diberi energi sama Bu Sendo, akhirnya airnya bisa menjadi air suci. Asa Dua Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Madam K tetap di Asa Dua Dunia. Ya, sekarang channel Asa Dua Dunia sedang Madam bajak ya. Biasanya kan Mas Leo, kalau nggak Mbah Boyo. Nah, kali ini spesial banget kita kedatangan dengan Kiai dan asistennya. Wih. Selamat malam. Yuk. Nah, kali ini kita membahas sedikit mengedukasi ya, Ki. Iya. Mengedukasi itu beberapa pentirtaan yang ada di Jawa Timur yang paling hits dan yang tertua. Itu biasanya kan orang-orang bisa menilai pentirtaan itu banyak manfaatnya ya, Ki. Jadi ada juga manfaatnya untuk awet muda, keabadian, penyakit, dan mengusir hal-hal yang negatif. Kali ini Madam dibantu dengan Kiai untuk menjelaskan tentang pentirtaan-pentirtaan yang ada di Jawa Timur yang paling hits dan manfaatnya. Ya, Ki. Oke, jadi apa aja sih, Ki, pentirtaan-pentirtaan yang lagi ngehits tuh, Ki, di Jawa Timur? Jawa Timur ya. Jadi kalau memang saya lihat dari studi literatur ya terutama ya. Dari studi literatur itu pentirtaan yang paling tua dari tulisan yang ada di pentirtaan yang pernah ditulis di mungkin di apa itu prasasti ataupun di kitab-kitab itu. Yang paling tua adalah Jolotundo. Jolotundo Di kaki Gunung Trawas. Pamitra. Trawas bukan sih, Ki? Iya, Trawas. Oh, itu kan Gunung Trawas. Pamitra ya, Iya, Penanggungan ya. Penanggungan. Dan Jolotundo itu Bener Jolotundo, Ki. Kan ada lagi kayaknya, Ki. kalau dari studi literatur. Oh ya, iya. mungkin kalau dari informasi yang saya tangkap dari energi residual mungkin beda. Iya, Ya, benar-benar. Jadi kalau Jolotundo memang bertahun di sekitar 900 Masehi. 900 Masehi. Itu abad ke-9. Iya, abad ke-9. Ya, abad ke-9, abad ke-1 lah. Abad ke-9 ke-10 ya. 9 ke 10, Ki. Biasanya kan 900 sekian. Ya. Gitu udah masuk ke 10. Masuk ke 10 ya. Oh, 10 Masehi. Nah, Ki, jelasin, Ki, pentirtaan Jolotundo itu pada saat era kerajaan siapa? Jolotundo itu pada era kerajaan Mataram kuno atau yang disebut dengan kerajaan Medang. Medang. Oh. Kerajaan Medang zamannya Empu Sendok. Wih, berarti Empu Sendok kan udah lama banget ya. Udah. Ya, itu kan dari Praloyo yang ada di Jawa Tengah, Empu Sendok migrasi ke Jawa Timur. Iya. Ya, akhirnya salah satunya dengan membuat pentirtaan itu untuk air suci. Iya. Dahulu kan memang sampai sekarang pun air itu masih tetap suci untuk membersihkan diri. Nah, itu Tadi kan Jolotundo. Itu di era kerajaan Empu Sendok, guys. Nah, sekarang, Ki, Jolotundo itu airnya itu suci, membersihkan diri. Emang ada nggak beberapa ritual yang dijalanin waktu mendapatkan suatu energi yang menjadikan kita jadi suci kembali? ada. Ya, kita memilih ketika waktu itu mungkin Bu Sendok memilih air itu untuk air suci itu juga sudah memilih ya. Yeah. Ibaratnya gini, kayak air gunung kan macam-macam ya mata air ya. Terus mungkin dengan kemampuannya orang dulu kan sakti-sakti. Jadi itu dia bisa melihat bahwa itu mungkin
pH-nya paling bagus. Ya. Terus kadar mineral yang terkandung itu paling bagus untuk membersihkan manusia. Makanya dipilih, terus dikasih energi. Dia mungkin dengan ritual tertentu mungkin diberi energi sama Bu Sendok. Akhirnya airnya bisa menjadi air suci. Suci ya. Oke. Terus yang kedua ya, yang kedua itu Madam Kim, yang kedua itu adalah air di Candi Belan. Candi Belan itu terkenal dengan sumber tetek. Ya bener. Itu kayaknya di daerah Pasuruan, ya Ki? Belan itu masuk Pasuruan. Tapi posisinya sama-sama dengan Jolotundo, dia di kaki gunung Pamitra juga. Pamitra. Nah, yang Jolotundo di sisi barat, yang Candi Belan di sisi timur. Ya ceritanya itu karena perbedaan mangsa. Ya kan, ada ceritanya. Ada ceritanya, pasti semuanya ada ceritanya. Ketika Mpu Sendok itu memang dari Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya, sementara yang di sebelah timur itu kan dari Udayana ya. Udayana kan di air suci itu dipersembahkan untuk air Langga. Air Langga itu Raja Kahuripan pertama. Bali ya? Kahuripan itu ada di Kediri posisinya. Kediri. Kalau tadi siapa tadi? Sebelum Erlangga? Udayana. Udayana itu Raja Bali yang menikah dengan keturunannya dari Mpu Sendok. Iya, Candi Belan atau yang nama lainnya adalah sumber tetek. Itu memang dibikin oleh Udayana ya, Raja Udayana dari Bali untuk anaknya Erlangga. Kenapa kok bikin lagi? Padahal itu kan posisinya sebenarnya nggak jauh ya, sama-sama kaki gunung Penanggungan. Karena Mpu Sendok dari Wangsa Sanjaya, sementara Udayana dari Wangsa Warmadewa. Jadi Bali itu memang dari Wangsa Warmadewa. Jadi ku kayak pertentangan pengen berkuasa menurut apa? Iya. Karena sebenarnya memang keinginan untuk mempengaruhi kerajaannya, sama-sama dua kerajaan besar kan ya. Yang satu kerajaan apa gitu? Yang satu dari Bali itu kerajaan, jadi di bawahnya ada beberapa kerajaan Karangasem, kerajaan Kulungkung, dan lain-lain lah. Dari kerajaan Bali yang paling besar. Jadi yang tertinggi di Pulau Bali itu Ki ya? Ya, dari Wangsa Warmadewa. Wangsa Warmadewa. Jadi ya Ki ya, seperti kita kemarin konten ya sama Mas Leo di sumber belahan atau sumber tetek, itu juga terdapat beberapa patung ya. Jadi ceritanya itu ada di tengah tuh ada patung Erlangga, terus ada Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Nah Ki, di patung yang tengah-tengah yang Erlangga itu sekarang udah dimuseumkan di Trowulan gitu. Jadi waktu kita berkunjung ke sana hanya dewi-dewinya, Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Nah Ki, kegunaannya untuk pertirtaan belahan itu bisa satu buat awet muda. Terus habis itu banyak banget orang-orang berdatangan tuh membawa itu loh Ki, bunga sedap malam itu loh. Jadi di samping-sampingnya itu udah sedap malam, biar wangi katanya gitu. Biar cantik. Gitu. Iya. Dan sebenarnya waktu Madam juga ke sana sama Mas Leo, cuman nggak in frame. Madam nggak in frame, di balik layar itu sebenarnya gede Ki, megah gitu. Karena cuma beberapa ornamen yang selamat kemarin itu cuma setitik tok. Ya bisa dibayangkan ya kemegahannya zaman dulu ya. Karena di samping sana itu masih ada cerita, ada anomannya, ada pahat-pahatannya itu, sisa-sisa pahatnya itu masih ada. Dan itu di bawahnya, padahal di sampingnya itu masih ada. Tapi wes terkikis lah. Mungkin gara-gara satu pas penemuannya itu telat, ya kan. Yang kedua dia pakai batu bata. Oh, batu bata. Batu bata kan kayak di era Mojopahit kan. Tapi itu enggak. Waktu itu masih di era Erlangga. Bata tua. Iya, batu bata tua. Jadi yang terkikis itu pas batu batanya, kalau yang batu andesitnya masih ada. Gitu. Tapi di sana kalian tidak diperbolehkan untuk mandi Ki. Hanya untuk grojokan tok. Nggak boleh ya mandi? Nggak boleh. Nyemplung nggak boleh berarti? Nyemplung biar nggak boleh Mas. Jadi pas ada kan grojokan sumber belahan. Di situ ada mancur air, ya cuman grojokan tok di situ. Jadi
keabadian. Kalau si belahan itu keabadian gitu ya. Oke. Kalau kita mandi di sana nih ada ritual tertentu atau kita asal langsung gerojokan di air itu apa gimana? Kalau biasanya kan di situ pasti ada juru kunci ya. Nah, pasti ditanya dulu, kamu kesananya tuh ada niat apa gitu. Jadi kalau semuanya kita nggak tahu apa-apa, cuman pengen mandi ya nggak apa-apa, boleh aja. Terus habis itu next Ki, kemarin pun juga kita pernah ngonten itu di daerah Kediri, era Joyoboyo. Nah, era Joyoboyo itu sekitar 12 Masehi, 1200 sekian lah. Pertitaan Kamandanu Ki, waktu kita ngonten ya, pertama masuk itu kayak kita tuh lagi masuk di ruangan yang begitu sejuk, dan pada saat itu juga kita kedapatan pas momen purnama. Bagus. Jadi peteng terus habis itu ada sinar dari bulan, itu jadinya sangat ya terang lah. Kayak gitu Ki. Ada kesan-kesan mistis gitu ya Tama? Banyak. Jadi Madam juga nggak in frame, jadi Madam itu di balik layar, yang in frame Mas Leo, Mbah Boyo, sama Mas Dika. Ya waktu itu. Nah pas masuk pun banyak yang jaga, seperti kayak macan, naga itu ada di situ. Terus habis itu pas masuk ternyata ada, kita bertemu dengan juru kunci pastinya. Nyuwun sewu, permisi, dan menceritakan sedikit kisah. Kalian bisa nonton pas konten kita di judulnya Pentirtaan Kamandanu. Itu ada di situ. Lengkap ya infonya. Iya lengkap. Jadi pas kita ngambil air, pas kita lagi ritual, itu ada lengkap Ki di situ. Nah, sedikit cerita Ki, di Kamandanu dulunya itu adalah keputran. Jadi dulu itu sebelum Joyoboyo itu ada hajat atau sesuatu yang penting, itu beliau mensucikan diri dulu ke Kamandanu gitu Ki. Terus habis itu anak-anak raja mandinya di situ. Tuh. Nah, airnya itu biasanya digunakan orang-orang tuh jadi naik jabatan. Penjabat-penjabat pengen munggah jadi lurah, jadi menteri, jadi apa. Untuk Kamandanu sendiri apakah ada artinya dari arti Kamandanu? Artinya pentirtaan Kamandanu. Kalau tirta itu artinya bisa air, pentirtaan itu adalah sumber air, dan Kamandanu itu bisa diartikan mata air yang mempunyai kehidupan. Kayak gitu. Jadi namanya pentirtaan Kamandanu, dan itu di era Joyoboyo. Tapi yang saya sering lihat kan di sana airnya kan sering dikuras. Apakah efeknya masih tetap? Masih Mas, karena di sebelah situ kan ada sumbernya, yang sumur. Oh iya. Yang dikerek. Oke. Nah, airnya dari situ. Jadi pas yang kolamnya itu kan buatan kolamnya. Sumurnya itu di sumurnya. Sumbernya sebenarnya di sumur. Sumur. Terus habis itu udah dikuras, nah dimasukin lagi airnya dari sumur itu. Gitu. Itu pentirtaan Kamandanu. Pentirtaan Kamandanu. Selanjutnya yang punya energi positif juga itu yang ada di Singosari. Singosari ya. Singosari lagi yaitu pentirtaan Ken Dedes, wanita yang cantik dan manja. Itu adalah ibu daripada raja-raja yang ada di Jawa. Oh gitu. Ya. Contohnya Ada ceritanya? Memang semuanya kan keturunan Ken Dedes ya, mulai dari sejak Ken Dedes itu kerajaan Singosari dan ke bawah sampai ke Mataram Islam sekarang itu sebenarnya adalah merupakan anak cucu cicit dari Ken Dedes. Nah, airnya Ki, manfaatnya airnya apa? Soalnya kan Madam juga di sana bareng Asadudunia juga. Jadi pentirtaannya tuh seperti kolam ya, kayak di Segaran gitu loh. Cuman lebih kecil sih daripada sekarang yang di Trowulan, dan airnya tuh bening. Tapi sisa-sisa bangunan pemandiannya masih ada. Masih ada bata-bata. Masih ya. Bata-bata masih utuh. Terus masih ada prasasti yang kayak dakon tuh loh Ki, buat ngitung tanggal kalau nggak salah ya. Manfaatnya Ki kalau dari Ken Dedes? Kalau manfaatnya dari Ken Dedes itu untuk kebersihan,
kesucian dan kecantikan ya. Biasanya Oh, para pasti, cewek pasti. itu pasti ingin Mandi. ingin mendapatkan aura Gendedes. Nah, kalau bener. untuk cowok itu sebenarnya dia bisa memberikan apa ya, mengayomi juga. Kalau cowok sebagai pemimpin ya, Iya. dia lebih mengerti ke anak buahnya. Itu kan dari memang sifat-sifat dari Gendedes seperti itu. Oke. Sudah cantik, keibuan kan gitu ya. Duh. Makanya itu memang menurunkan raja-raja yang sangat kuat Gendedes. Berarti Jayabaya dulu terus Singosari. Ya dari Penjajahan Kediri dulu, yang ada di Kediri yang pecah jadi Panjalu dan Jenggala iya. ya. Habis itu turunlah Singosari. Singosari dari Kerajaan Jenggala ya. Iya. Singosari pun juga penuh dengan misteri loh ceritanya. Dari Empu Gandring ya. Ya, berawal dari keris Empu Gandring. Iya, berawal dari keris Empu Gandring. Nah, kita lagi membahas nih Ki, kalau Singosari kan udah dipinggirin dulu. Iya. Lagi Empu Gandring nih, ada di Sumber Nagan Ki. Sumber Nagan juga masih kawasan Singosari. Nah, waktu itu ternyata kerisnya Empu Gandring itu sebelum direbut sama Ken Arok, ternyata mensucikan diri di Sumber Nagan. Iya. Jadi Sumber Nagan itu juga ada naganya yang menjaga. Terus habis itu yang dibunuh itu Empu Gandring. Yang buat keris itu kan? Iya, yang bikin keris itu dibunuh dulu. Iya, dibunuh duluan kan. Iya. Kan sebenarnya itu kan belum selesai sih, Ki. Belum, maksudnya masih berapa persen gitu, belum Ya. langsung optimal. Belum sempurna lah. Belum sempurna. Kalau secara apa ya, energi yang diberikan oleh Empu Gandring Gandring itu kan belum sempurna. Cuman karena mungkin Ken Arok sudah bipolar ya. ya keburu. Emosinya tuh masih di tracking gitu. Entah Jadi itu. ya wis Ya, tampaknya. celup gitu. Itu juga ada ceritanya di konten kita juga masalah Ken Arok. Pokoknya lengkap ya. Terus habis itu Ki, next itu adalah candi, petirtaan yang ada di Candi Tikus ya. Trowulan. Trowulan. Iya, tahu. Candi Tikus Trowulan tuh memang kalau secara energi saya lihat itu memang dia itu hanya petirtaan yang memang digunakan oleh keluarga kerajaan. Jadi sumber airnya Sumber airnya, yang mengairi kerajaan. Iya, itu sumber airnya Majapahit. hanya digunakan untuk membersihkan saja, mensucikan. Oh. Jadi, air kan untuk mensucikan saja. Jadi kalau secara aura untuk kewibawaan dan sebagainya itu Gak ada. belum ada, memang nggak ada. Oke. Tapi memang itu digunakan keluarga kerajaan. Jadi memang airnya suci. Jadi dulunya tuh wis ada sumbernya berarti. Sudah ada, karena itu berada di lingkungan kerajaan Majapahit. Dan itu yang paling dekat dengan kerajaan dan yang paling suci ya, bukan yang tersuci, paling suci dekat, dipakailah untuk. Dan kenapa namanya kok Candi Tikus? Adakah sejarahnya? Jadi dia tuh kan di bawah ya kan Mas Adi. Nah, kita tuh ke sana tuh waktunya tutup soalnya. Jam 3 semua situs peninggalan budaya di situ tutup. Jadi bukanya dari pagi jam 7 jam 8-an sampai jam 3 sore. Nah, jadi kan tikus kan di bawah. Kita kan di atas. Nah, itu dulu tuh ketutup kayak lumung-lumung padi. Nah, kenapa kok tikus? Karena waktu itu banyak tikusnya, Mas. Oh, di candi itu. Jadi itu banyak tikusnya. Jadi dibakar lah kok ketemu candi. Nah, orang-orang juga nggak tahu mau namain apa. Jadi asal-usulnya gara-gara ada tikus. Hama tikusnya sumbernya di situ. Gitu. Jadi ibaratnya yang bikin nemu tikusnya. Jadi dinamakan Candi Tikus gitu. Iya. Karena banyak tikusnya. Oke, Gitu. silakan dilanjut. Jadi waktu Candi Tikus kan Raja Mojopahit ya. Jadi Iya. Mojopahit itu yang terakhir. Majapahit itu kerajaan besar. Besar. Mm-mm, Oh, oke. kerajaan besar yang terakhir. Jadi rajanya yang terakhir terbesar ternama itu kan Hayam Wuruk ya. Hayam Wuruk. Nah, itu putranya dari Tribuana Tunggadewi. Ya. Nah, patihnya tetap satu, yaitu Patih Gajah Mada.
Iya. Selanjutnya petirtaan yang Fenomena banget. fenomenal banget, dan itu memang yang memberi apa ya? Yang memberi bangunan di situ adalah Hayam Wuruk. Iya, Hayam Hayam Wuruk. Wuruk. Itu adalah petirtaan Sumberawan. Sumberawan itu memang dari perjalanannya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk memang suka melakukan perjalanan itu untuk melestarikan situs-situs peninggalan dari pendahulunya. Oke. Entah itu dari Kediri, entah itu Medang, entah itu Singosari. Iya. Nah, Hayam Wuruk melakukan untuk melestarikan semua. Gitu. Dan dia menemukan petirtaan Sumberawan. Sumberawan. Jadi memang Sumberawan itu dibangun tahun abad ke-13 Oke. oleh Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Yang stupa itu berarti Yang jadi. stupa. Oh. Itu di mana? Sumberawan itu berada di Singosari ya. Oh, di Malang juga. Di Malang juga, dekat dengan Sumber Nagan, dekat juga dengan petirtaan Gendedes. Oh, oke. Nah, Sumberawan itu kan khasiatnya itu dari satu mata air berkhasiat dua ya Sumberawan. Iya. Aku ngerasain sendiri sih Ki kalau yang di Sumberawan. Karena kembali lagi kita ngonten di sana, aku di balik layar. Jadi waktu itu kan mandi semua Ki. Satu timku semuanya mandi gitu kan. Nah, di Sumberawan tuh kalau dulunya ya Raden Wijaya kan berdiam diri sebelum stupa dibangun, dan hasil dari mendiamkan diri di situ dia mendirikan suatu kerajaan yaitu namanya Mojopahit. Nah, Mojopahit punya anak ya, namanya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu barulah dia ya kayak itu melestarikan yang Ki Aye bilang tadi, menjaga, dan dia berdiam diri di situ, dijadikanlah tempat ibadah sama Hayam Wuruk. Terus habis itu diberdirikan stupa. Kalian juga bisa ngelihat stupa itu gimana sih bentuknya. Itu ada di Asadudunian juga, tepatnya di Sumberawan, judulnya ada Sumberawan kayak gitu. Jadi Taman Bidadari. Nah, oh iya Ki, Taman Bidadari nih. Katanya itu ada cerita bidadari turun dari kayangan dan peristiwa Joko Tarub itu ada di situ. Cerita Joko Tarub itu sebenarnya berasal dari situ. Berarti bidadari memang ada ya? Kalau kita bisa merasakan ya, itu sebenarnya memang itu tempatnya bidadari. Iya sih. Mandi, mensucikan diri ya bidadari. Iya. Jadi kalau ini bukan secara literatur lagi ya kita bicara ya. Memang sebenarnya dari petirtaan yang kita bahas tadi Mas Adi, ya. Adam itu sebenarnya yang paling tua adalah Sumberawan. Kenapa Ki? Karena Kok bisa? Secara energi itu dari dulu memang Sumberawan itu disebut kan itu bukan wilayah, nama kecamatan Kasurangganan juga nggak ada. Nah itu memang disebut Kasurangganan atau air Amarta. Iya. Yang berada dari cerita dewa-dewa zaman dulu ya. Iya. Dimana air Amarta itu adalah air kehidupan Dan keabadian katanya. dan keabadian. Bener ya, keabadian. Kehidupan dan keabadian. Makanya mata airnya langsung keluar tuh dua. Satunya untuk kehidupan, kesehatan. Iya. Satunya untuk kedudukan dan jabatannya. Tahta ya. Tahta. Nah, Sumberawan sendiri tuh paling tua itu sebenarnya. Cuman yang mungkin yang membangun, yang melestarikan adalah Dari kerajaan itu. Hayam Wuruk. Karena tercatat tahunnya segitu. Padahal Raden Wijaya Dulunya tuh ternyata masih udah ada. sudah ada. Berarti Sumberawan itu didirikan sama dewa-dewa. Didirikan sama dewa-dewa. Oh. Jadi kalau orang mungkin ingin mengerti ya tentang Sumberawan, silahkan bisa melakukan bermeditasi di sana. Ya itu akan tahu sebenarnya awalnya Sumberawan itu dari mana dan siapa aja yang mengunjungi Sumberawan. Oke. Kalau menurut Kiai sendiri? Kalau menurut saya itu hampir semua raja-raja di Jawa, terus itu yang kemudian dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin negara kita ya, presiden-presiden itu
semuanya pernah mandi di Sumber Awan. Oh iya, Bu Megawati kan di situ. Megawati situ ya. Mungkin bapaknya Ibu Mega, Pak Karno, pahlawan bangsa itu di situ juga. Oke. Jadi gini ya, subscriber Asa Dunia. Ternyata pentirtaan semuanya itu bukan berarti semuanya bisa buat sifatnya sama. Iya. Ya. Jadi ada yang buat tata, kedudukan, ada yang kecantikan, ada untuk aura, ada juga untuk bisa kesehatan gitu ya. Jadi pentirtaan semua itu ada masing-masing dan fungsi-fungsinya juga masing-masing gitu. Jadi istilahnya mana nih yang tertua, juga mana nih yang paling hebat manfaatnya, pun kita juga harus bisa menelaah lebih jauh lagi. Iya, semuanya punya Kelebihan yang berbeda-beda ya Pak. Nah itu karena kita juga belum membahas sumber belahan itu dulunya itu juga para dewakah yang bikin, terus habis itu sumber nagan apa para dewa yang bikin, kan kita juga nggak tahu. Tapi di Sumber Awan pun juga sudah memastikan, di artikel atau infografis pun juga menjelaskan bahwasanya Sumber Awan itu didirikan atau diciptain dari para dewa. Kayak gitu, dewa Siwa, dewa banyak situ gitu. Jadi dulunya semua dari Hindu. Iya, mungkin dulu keyakinan bangsa kita dulu itu Hindu ya, yang mulai melakukan pencatatan. Sebenarnya sebelum kita belum melakukan pencatatan di prasasti ataupun di kitab-kitab itu, itu leluhur kita sudah punya keyakinan. Sebelum agama-agama itu sudah ada. Ya, benar. Juga di Borobudur pun, juga ada ceritanya kan, itu sebenarnya kan Al-Quran yang berjalan gitu. Jadi sebenarnya kitab suci yang bergambar ya. Kayak gitu. Nah, jadi bagi teman-teman subscriber Asa Dunia mungkin juga mendapatkan info tentang pentirtaan sekitaran Pulau Jawa, kalian juga bisa komen di bawah untuk bisa kita asah lagi, bisa kita kulik lagi. Dan ada beberapa juga pentirtaan yang kita nggak tahu ya. Biasanya kan di pelosok-pelosok kan pasti ada dan kita belum ngejamah. Nah, kalian juga bisa berkomentar di kolom komentar bawah ini gitu. Nah, pembahasan pentirtaan kali ini, dan selalu tonton Asa Dunia, dan jangan lupa di share link, di like dan komen dan push on the bell biar kalian bisa mengetahui notif kita uploadnya gitu kan. Jadi kalian gak ketinggalan sesi-sesi episode yang Asa Dunia kulik di sekitaran Nusantara. Nah, jangan lupa juga kalian juga follow Instagramnya Asa Dunia di mbah.boyo, dan kalian juga bisa ngikutin di TikToknya di namanya Asa 2 Dunia. Dan kalian juga bisa ngikutin follow Instagramnya Kiai di follow Kiai Rumah Terapi Alternatif, dan di TikToknya juga Pengobatan Kiai. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian info-info terbaru dari Asa 2 Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa 2 Dunia.